Jadi pensiun itu untuk mendapatkan hasil yang prima, hasil yang orang melihat enak, itu dari persiapan tadi Pak, pendidikan tadi. Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita ketemu kembali dalam podcast Antara Papandiran Santai yang mengangkat tema-tema yang sangat menarik yang kiranya bisa berguna untuk kita semua. Nah, kali ini saya ingin mengangkat sesuatu hal yang nantinya teman-teman ataupun kita semua akan mengalami, terutama yang bekerja. Seperti kayak saya sekarang ini, rambut sudah putih, tentunya sudah menjelang pensiun. Nah, itu bagaimana nanti yang harus kita lakukan kalau kita sudah pensiun? Ya, teman-teman, kita coba dengarkan seorang yang cukup berhasil menghabiskan masa pensiunnya dengan nyantai, dengan nyaman, dengan penuh gairah dan bahagia selalu. Dan makanya kelihatannya awet muda terus dia. Siapa dia? Inilah Pak Indra namanya. Selamat datang Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Oke. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah sehat. Ya, kelihatannya kita sama-sama putih ya, tapi Bapak lebih sehat kayaknya. Lebih putih ya. Karena Bapak lebih nyantai, lebih nyaman hidupnya kayaknya nih ya. Iya. Seperti itu Pak ya. Pak, ini kan kita sudah mau membicarakan yang menarik-menarik Pak. Bagaimana kalau kita lepas maskernya Pak? Oh boleh. Oke. Karena Banjarmasin sudah level 2 Pak. Iya. Tapi tetap harus kita jaga Iya. 3M-nya. Ya, kita tetap jaga jarak Pak. Ini cukup jarak ini. Oke. Agak jauh juga di sini. Nah, ya Pak. Ini Pak, kita nih kan pengen juga tahu bagaimana sih resepnya, apa sih Bapak ini? Udah pensiun kok masih energi, masih banyak yang dilakukan. Bahkan pagi-pagi sudah hilang, siang kemana, malam kemana, lebih banyak ya Pak. Apa benar Pak? Bapak, kegiatan Bapak lebih banyak setelah pensiun dibanding lagi waktu kerja Pak? Sebenarnya apa orang bilang, orang Jawa tuh orang Jawa tok, kata keluar bahasa daerah anunya orang kampung ya. Orang Jawa tuh, orang Jawa itu maksudnya sawang sinawang. Orang melihat kita tuh enak, kita belum tentu ya, penglihatan toh. Kita belum tentu seenak apa yang dilihat orang. Nah, jadi oke lah kalau orang melihat kita senang, apa kok Pak Oli baru kita bertemu berapa kali Pak? Baru ini yang ketiga Tiga kali. Pak. Ini yang ketiga. 3 kali langsung saya disemangati untuk bertemu. Apa ini Antara? Saya belum tahu tadi tanya. Ya, Antara itu kan kantor berita Indonesia Pak. Nah, Kita lagi ada program untuk bagaimana masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, apa ya cerita tentang success story orang-orang Indonesia terutama yang ada di Kalsel ini, bagaimana sih menghabiskan waktunya atau berbagilah kisah-kisahnya kepada masyarakat. Jadi konsep pensiun itu kan kalau orang awam melihat pensiun itu dari pegawai negeri Pak. Wah ya. Tapi karyawan swasta juga pensiun. Swasta juga bisa berhenti, putus langsung, tidak menerima gaji. Oh gitu. Itu Kalau kan pensiun masih ada pensiunan. Juga. Kalau pensiunan ada pensiunannya. Tapi enggak juga. Saya enggak. Oh gitu. Jadi total jenderal saya di pensiun, total jenderal saya mendapatkan uang, tapi uang itu saya investasikan, saya dapat gaji dari uang itu tadi. Gitu. Pak, sebelum ke sana, Bapak dulu sebagai apa sih, pekerja di mana sih Pak? Waduh, historis hidup tadi Pak Oli sebelumnya kita cerita sambil minum teh tadi. Saya dari lahir di Sampit. Oh, lahir. Oh, berarti Bapak bukan dari sini? Bukan, saya dilahir di Sampit, ibu Jawa, bapak Banjar asli. Oh gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman tuh, Banjar Wombut, Banjar Jawa tinggal di Gambut. Nah jadi dari kecil itu saya sudah memang nakal. Nakal itu dalam arti kita berusaha untuk sehat. Jadi mulai SD saya sudah ngojek Pak. Ngojek apa nih? Getek. Oh, Perahu. Getek tuh emang ada Perahunya gitu? nyewa Pak. Oh, perahunya nyewa.
Jadi pulang SD itu jam 11 saya lempar tas itu, saya lari ke tempat Pak Anang Latat itu, saya ambil perahunya, saya lari bawa ke pasar. Banyak dapatnya Pak? Banyak? Banyak. Saya waktu itu setelah dapat uang itu, saya belikan baju, saya setrika. Itu umur berapa Pak udah ngojek getek gitu? SD kelas 5 sudah Pak. Wah kelas ini mau belasan tahun masih ya? Iya, tapi saya kalau pulang menyungsung air pasang itu kemalaman saya nangis di jalan. Kenapa? Takut. Nangis. Tapi saya sampai SMA itu Pak. Di SMA di Sampit. Oh gitu. Jadi SD saya konvensional, TK konvensional, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi konvensional semua Pak. Gitu. Jadi nggak ada jurusan agama semua. Akhirnya saya hijrah ke Surabaya. Sekolah? Kuliah. Oh kuliah di mana? Dari SMA itu saya kuliah di Erlangga. Tapi ekstrakurikuler ekstern Erlangga itu di 3. D3 ya, diploma 3. Dari tahun 76 saya kuliah di Erlangga sampai tahun 80 saya mendapatkan D3 akuntansi. Oh Bapak orang yang biasa ngitung-ngitung ini. Oh iya. Oh, berarti urusannya duit. Di luar kepala Pak. Wih, jago. Di luar kepala, bukan di luar kepala ya ngerti lah. Jadi kalau dokter itu meriksa ini sakitnya ini, kalau saya dikasih laporan keuangan ini sakitnya ini. Wah, ini dokter saya keuangan. Saya periksa, misalnya saya lihat, oh ini salah. Siapa manajernya? Siapa direkturnya? Siapa? Berarti Bapak auditornya? dari lulusan akuntansi ini bekerja sebagai orang keuangan. Nah, tahun 80 itu Pak, saya sudah kerja di Industri Gresik 10 tahun. Oh, gitu. Jadi attendant sampai dengan asisten manajer accounting. Gitu. Jadi pembantu sampai asisten manajer accounting. Jadi dari kuliah terus kerja ngurusin uang terus hitung-hitungan duitnya nggak dipegang. Hitung aja. Jadi duitnya nggak dipegang tapi ya? Enggak. Cuman duit orang. Duit orang ya? Duit orang. Lihat ini banyak tapi bukan punya kita ya? Itu 10 tahun sampai go public perusahaan itu Pak. Oh sampai go public ya. Tahun 90 go public saya sudah itu harusnya go public saya harusnya mulai kerja lagi, saya sudah harus pakai dasi. Wih. Harusnya, tapi saya keluar. Oh keluar, justru keluar Pak ya? Karena saya dibeli sama Daya Sakti. Oh jadi Bapak ini orang keuangan, orang akuntansi yang banyak diperebutkan oleh perusahaan. Nah. Jadi singkat cerita Pak, jadi pekerjaan Bapak itu nggak lepas dari keuangan ya Pak ya? Dari keuangan. Dan sampai pensiun Pak ya? Sampai pensiun? Sampai pensiun. Ntar dulu, itu tadi kan dari Daya Sakti terus pindah ke Daya Sakti. Oh. Kembali ke Sampit. Oh Sampit, balik lagi ke sana. Permohonan ada 3 karena D3 saya ini laku keras pada saat itu tahun 80. Waduh. Tahun 80 tuh laku keras Pak. Saya dipanggil Jakarta di perusahaan Rimba Delta, saya dipanggil Daya Sakti, saya dipanggil Surabaya. Iya. Itu perusahaan memperebutkan ya Pak ya? Perebutan, tapi langka kan waktu itu. Nah, saya akhirnya ambil di Surabaya ke Induspring itu 10 tahun, saya meneruskan S1. Oh, S1-nya akuntansi juga. Akuntansi ya. Ya intinya Tapi swasta. Bapak nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh dari akuntansi ke akuntansi lagi. Nah, setelah maksud saya Pak, itu kan perjalanan kerja Bapak. Ini yang kita mau ingin ketahui nih Pak dari Bapak. Setelah Bapak pensiun itu masih nggak ngitung-ngitung atau Bapak punya kegiatan yang lain Pak? Jadi pensiun itu untuk mendapatkan hasil yang prima, hasil yang orang melihat enak, itu dari persiapan tadi Pak. Oh. Pendidikan tadi. Oh, pendidikan. Jadi pendidikan tuh sampai S1 akuntansi, terus saya ambil S2 lagi, magister. Masih kuliah juga? Di UIN. Oh UIN, ya. Tahun 2016 sampai 2018 saya selesai di UIN S2 magister hukum. Tapi hukum ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Oh, berarti Bapak dari akuntansi larinya ke ekonomi syariah? Nah, karena waktu itu jadi manajer, terus pindah ke Jakarta, saya jadi chief accounting di Unilever. Enggak. Terus berhenti, ditawari sama pengusaha Banjarmasin.
Ya. putra daerah yang punya bank syariah, Bank syariah. BPR syariah. Saya dipanggil, mau nggak jadi direktur bilangnya. Saya bilang, saya ini perusahaan swasta yang bekerja di perusahaan swasta Daya Sakti, nggak mungkin dong kerja di bank. Saya nggak punya sertifikat bank. Iya. Kan ada apalagi bank syariah. Nah, Konvensionalnya aja belum. betul. Harus syariah konvensional dulu baru ke syariah atau Iya. atau harus syariah langsung harus pendidikan syariah. Iya. Nah akhirnya nggak bisa, kamu harus, karena kamu auditor, bisa mengaudit, bisa memeriksa perusahaan orang dan sebagainya gitu. Oke. Ini karena pemilik bank itu perusahaan-perusahaannya dia diserahkan ke saya Oh, untuk jadi mengontrol. berarti karena itu. Karena pada saat itu saya kerja di Daya Sakti. Oh iya. Daya Sakti itu hari Sabtu libur, Pak. Ya dulu Dia kan. minta 1 jam aja perusahaan saya itu dilihati hari Sabtu. Tadi gaji 300.000, 300, jadi dapat 900. Dari Sakti saya sudah dapat 1,5 juta. Iya. Nah pada situ, nah uang ini Pak, uang gaji itu selalu saya Simpan. nggak bawa pulang, Tabung. bayarkan utang, Utang apa? investasi. Maksudnya gimana? Nah, jangan investasi bodong, jangan. Apa tuh, Pak? Saya kemarin dapat kena, terus terang aja nanti supaya orang-orang yang investasi hoak bodong itu, kemarin kan ada Ya. apa pinjol ya Mas? Pinjol. Pinjol itu kan ketangkap hampir berapa? 200 ya. Iya. Nah, yang tidak dikontrol oleh OJK. Maaf Pak ya. Ya. Ini ceritanya ke keuangan. Iya. Otoritas Jasa Bapak Keuangan. ngadep itu ke saya aja, harus Pak. ada izinnya. Iya. Malah ada Bapak kameranya di sini. Iya. Jadi harus ada otoritas keuangan, otoritas jasa keuangan dikontrol oleh Bank Indonesia. Nah, kalau syariah itu harus diakui atau disposisi oleh Majelis Ulama Indonesia, ada fatwanya. Ya Pak, kita singkat cerita nih Pak. Oke. Kita udah pengen tahu apa yang Bapak kerjakan setelah pensiun Pak. Nah, jadi dari hasil investasi tadi gaji, ini gaji sampai misalnya 150, sekarang 150.000 lah misalnya, sampai investasi aja yang bisa 100.000 sebulan, 50.000-nya makan dan kerja lain-lain. Tadi beli telur, untungnya buat makan. Investasi itu 5 tahun, apa yang 100.000 itu? Rumah, misal. Saya investasi terus tuh. Rumah saya beli, ada orang jual, saya bawa ke Bank Syariah Mandiri. Persiapan. Oh, jadi Bapak Investasi. investasinya dalam bentuk rumah ya Pak ya? Nah sekarang saya tinggal jual untuk persiapan siut. Saya belum jual, baru saya jual satu kemarin 350 juta. Banyak dong. Jadi saya belikan mobil bagi hasil karena background saya syariah. Nah tadi saya cerita dari TK sampai S1 itu konvensional, bukan pendidikan agama. UIN aja kan baru syariah. Nah cara uang 350 tadi saya investasikan ke mobil bagi hasil. Mobil Kijang ini 150, saya ikut 50, laku untung 1,5 juta, saya dapat 500, sepertiga kan. Itu jadi 23 Bapak tetap ya. Itu kegiatan saya sekarang. Kegiatan Jadi sekarang. uang masuk. Uang masuk ya. Uang masuk. Walaupun udah pensiun masih ada uang masuk Pak ya. Nah, investasi di tambak Ya. itu kan ada yang tadi cerita sudah jadi 18 Ya. hektar, sudah jadi 16 hektar. Ada hasil. Tiap minggu ada, tiap pasang air saya dapat udang kecil itu. Iya. Udang kalau sayur tuh Mas, Pak, Ya. yang 10.000 seperempat itu saya jual di lokasi tambak tuh 15.000. Jadi Pak intinya Bapak ini benar-benar menghabiskan waktunya untuk pensiun yang tapi tetap menghasilkan sesuatu Pak ya. Ya. Nah kalau untuk ini kan Pak ada juga orang kan yang tidak punya keinginan ataupun tidak terlalu pandai berbisnis, atau dia misalnya mau menghabiskan waktunya untuk beribadah atau gimana. Bapak
melakukan itu Kak, ada gak tips buat mereka yang untuk mengisi waktu pensiunnya dengan beribadah ataupun dengan apa-apa? Saya dengar Bapak juga ini ya, Beribadah Pak, itu number one. number one. Waduh. Nomor satu. Jadi tiap malam itu saya gedor pintu atas ini. Gedor terus, saya dapat. Apa yang saya mau beli saya dapat. Apa saya mau, saya bilang sama istri saya, "Nah, tahun ini kita beli apa?" Beli rumah Pak. Tahun ini kita beli apa? Beli ruko. Tahun ini kita beli apa? Beli mobil. Tapi minta gratis kok. Mintanya jangan sedikit, mintanya banyak, nggak bayar. Sama Allah maksudnya? Iya. Apa katanya Mansur? Jangan nanggung-nanggung minta Google. Dia kan bisa punya punya Python punya apa itu. Banyak lah dia punya itu ya. Dan semangat. Jadi katanya Rasulullah, hadis katanya Rasulullah, kalau mau bagus, mau bangun pagi, mau bangun malam, tidur pagi, bangun pagi. Maksudnya habis isya itu tidur, ngobrol tuh nggak ada manfaatnya, ya udah nggak perlu lah. Wah, ini sekarang kita ngobrol loh. Ya, ini kan bukan ngobrol, tapi kan ini untuk inspirasi toh, sambil bilang berbagi. Nah, ini Pak, kita nih kembali lagi, kita nih adalah mau menyampaikan kepada orang-orang, ini kan pengalaman Bapak, kalau kita sudah pensiun itu sebaiknya apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kemampuan kita ya Pak ya, tanpa harus membebani Pak ya. Misalnya kalau kita kemampuannya di bidang pendidikan ya silakan, kan ada ada komunitas pendidikan bisa, atau kita memberikan pengajaran-pengajaran. Kalau kita bekas kemampuan kita sebagai seorang bisnismen bisa mengajak mereka untuk berbisnis dengan bantuan manajemen seperti itu kan Pak. Nah, kalau misalnya itu sudah kita lakukan tentunya belum berhasil, berarti memang ada sesuatu hal yang harus kita penuhi lagi. Mungkin diperbaiki lagi. iya. Nah, itu Bapak kan melakukan itu terus kan Pak? Ya, kalau kita hasilnya motol berhenti membantu mereka, itu kita nggak putus langsung nggak berhasil. Iya. Nah kayak tadi saya bantu dia untuk tanam padi, setelah itu padinya ada hasil, oke lah lanjut kamu untuk kedepannya. Dia sudah punya modal Pak. Iya betul. Tapi kita nggak ngambil uang kita, kasihkan aja dah. Ya, karena kan ini Nah, tujuan Bapak untuk bantu kan. Anaknya kerja sudah. Jadi rumah tangga orang itu tadi sudah mandiri. Harapan saya, jadi sudah mandiri, udah punya modal padinya tadi. Kita nggak ambil dalam hitungan minus tadi. Betul. Nah, kalau di yayasan dan sanak kita itu Pak, Ya. kita kan membangun rumah singgah. Kita membangun rumah singgah. Oh Bapak ada yayasan juga tuh? Ada. Yayasan apa namanya? Yayasan dan sanak kita Pak. Oh dan sanak kita itu membantu apa memperbaiki rumah ya katanya? Membikinkan Bapak. Oh membikinkan. Oh. Yang kebetulan itu mualaf Pak. Oh, Mualaf ya. Jadi Pegunungan Meratus Pak. Dari rumah nggak ada dibangunkan rumahnya. Iya. Oh dananya dari mana Pak? Dananya dari kita kumpul-kumpulan tadi. Jadi para pensiunan juga ya? Iya. Oh tuh. Yang Profesor Fauzi Asri, Ya. Dokter Gigi Popo Roji, Dokter Yahya. Ya, intinya kumpulan-kumpulan orang-orang yang sudah pensiunan dan mau melakukan sesuatu di masa pensiunnya dia, Pak ya. Lanjut, Pak. Lanjut Setelah jadi. dia pensiun, lanjut. Sebelumnya sudah jalan. Oh, sebelumnya udah ada. Sudah 20 tahun. Oh, jadi sesuatu hal yang dilakukan pada saat kita pensiun itu juga sebaiknya dilakukan sebelum pensiun, Pak ya. Sebelum pensiun itu sudah persiapkan. Jadi seperti kita tadi. jalannya juga lancar, Iya. jadi nggak kaget lagi mau ngapain lagi. Tambah banyak waktu kita mengurusin mereka. Iya. Gitu. Nah, ini Kak, Pak terakhir Pak. Tips apa Pak kepada para pensiunan itu agar bisa menghabiskan waktu pensiunnya dengan nyaman, Pak? Tips kepada masyarakat, Pak. Nyaman yaitu tadi fokus kepada agama. Oh, agama pertama. Kita sholat, minta tahajud. tahajud, terus Tahajud, setelah tahajud kita
mempersiapkan diri kita, snack makan, Naik ya. makan. Setelah makan kita sudah siap jalan, duha. Ya. Pokoknya Iya toh? ibadah pertama Ibadah Pak. Yang pertama. kedua apa? Yang kedua tadi otomatis kan investasi kita tadi kan sudah mendukung Pak. Investasinya itu ya. Investasi tadi kita bergulir tuh. Bergulir. Membantu Ada. itu kita Membantu. bagi, orang Ada. bertambah banyak yang kita bantu. Ada Pak, duitnya tuh ada. Ada aja ya. Ada aja. Nggak usah merasa takut nggak kembali ya. Nggak usah. Jangan takut, jalanin 2 menit terus. sudah kembali. 2 menit tuh Pak. Dibantu dari yang atas Pak. Pak trainer Santoso itu 7 keajaiban rezeki. Iya. Saya tambah 1 ikhlas. Ada lagi bukunya Iya. 2 menit. Itu saya lakukan dan saya sudah melakukan itu, membuktikan. Mungkin saya nggak percaya dengan Allah, akhirnya kamu masa nggak percaya sama saya? 2 menit saya kembali Pak. Iya. Jadi intinya Uang 25 juta saya keluarkan Iya. untuk infak, untuk pasang air laut. Air dulu. laut ya. Ada banjir kan Pak. biar Sekolahan saya infakkan 25 juta. 2 menit saya ditelepon orang bayar uang 550 juta. Ya, itulah tadi Pak. Hmm. Terima kasih Pak Indra sudah banyak bercerita bagaimana menghabiskan waktunya di masa pensiun. Tentunya kita juga yang menjelang pensiun ini jangan khawatir. Ketika kita pensiun masih banyak yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa lebih nyaman. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat masyarakat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.